Tuhan, padamu berpegang. Ku tinggalkan dunia kelam dan ku anggap sampah. Tuhan itu satu, asal kau ikut semua beban ku tanggung hanya muatanku. Kolose pasal 1 ayat yang ke-1. Paulus, seorang rasul Yesus Kristus melalui kehendak Tuhan, dan Timotius, saudara kita, kepada para orang kudus dan saudara yang setia dalam Kristus yang berada di Kolose, anugerah kepada kalian dan kedamaian dari Tuhan Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada Tuhan dan Bapanya Tuhan kita Yesus Kristus. Atau sebenarnya agak saya sedikit salah di situ. Dan Tuhan, kepada Tuhan dan Bapanya Tuhan kita Yesus Kristus, dengan selalu berdoa untuk kalian. Mari kita berdoa dengan Tuhan menolong. Bapa dan Tuhan kami di surga, Paulus, seorang rasul Yesus Kristus. Kemarin kita sudah belajar tentang Paulus, dan kita sudah tahu bahwa sekarang zaman gereja ini kita harus mengerti bahwa Paulus itu rasul untuk kita. Rasul untuk kita, orang yang bukan Yahudi, kita orang yang kata bahasa Inggris Gentiles, kita yang menjadi anggota gereja, kita yang hidup di zaman wasiat atau perjanjian baru. Sekarang kita ada ajaran langsung dari Tuhan melalui Rasul Paulus yang akan banyak perbedaan dari misalnya Pentateuch atau 5 kitab pertama wasiat perjanjian lama, ya. Dan banyak perbedaan. Sekarang kita nggak membawa korban kebaik Tuhan supaya dosa kita ditutupi. Sekarang kita mengenal Yesus sebagai korban yang sempurna, korban yang menghapus, yang menanggung semua dosa manusia. Kita mengenal Yesus sebagai korban itu, nggak harus membawa korban kebaik Tuhan lagi, ya. Nah, karena itu bagaimana bisa tahu perbedaannya? Bagaimana kita bisa yakin? Seperti Roma pasal 10 ayat yang ke-13 menjelaskan, dan sering saya sebutkan, siapapun yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Bagaimana kita bisa yakin itu cara diselamatkan? Bukan baptisan, bukan bahasa roh, bukan dapat wahyu, bukan penglihatan, bukan rasa yang luar biasa atau sesuatu yang lain. Bagaimana bisa yakin akan keselamatan? Pasti firman Tuhan menjelaskannya sehingga jelas sekali. Sebenarnya seharusnya tidak dibingungkan, walaupun ya kasihan dan banyak orang bingung tentang keselamatan dan bagaimana cara menerima anugerah dari Tuhan. Banyak orang mengakui Yesus sebagai juru selamat, tapi kalau cara menerima anugerah itu dari Dia dan yakin akan surga, memang banyak orang susah menjelaskannya. Nah, itu seharusnya tidak terjadi, tapi memang itu sudah masalah di zaman ini. Dan kalau kita mengerti tentang Rasul Paulus dan tugas yang dia diberikan dari Tuhan, beberapa kali dia bilang Injilku. Bukan karena dia memilikinya, tapi dipercayakan kepada Rasul Paulus, dan melalui dia Tuhan berikan firman-Nya. Tuhan pakai mulut dia, pakai tangan dia, memberikan kita ajaran untuk gereja. Ya, sudah dipelajari kemarin, hanya review sedikit, jangan lupa. Karena dengan itu kita bisa yakin tentang keselamatan, tentang gereja harus seperti apa ajaran mendasar gereja.
dan seterusnya. Kita bisa tahu kalau mengerti hal itu, ya. Kemudian ada frase ini masih di ayat 1, dan Timotius, saudara kita. Wah, saudara kita. Jadi Rasul Paulus bilang tentang Timotius sebagai saudaranya, ya. Nah, itu satu hal yang bagus sekali dalam kekristenan, ya, bahwa semua orang Kristen bisa disebut saudara. Nah, kita pelajari sedikit tentang itu hari ini, ya. Karena dan ayat 2 dan 3 menyebutkan hal yang juga sedikit, ya. Jadi kita akan belajar sedikit tentang saudara. Oke, Efesus pasal 3 ayat yang ke-14 juga menjelaskan hal yang sedikit. Efesus pasal 3 ayat yang ke-14. Karena alasan ini aku sujud kepada Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, okay? Jadi dia bilang dia bertelut dan berlutut di depan Tuhan, dan dengan kata yang digunakan di sini sujud kepada Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, okay? Jadi ada kata Bapa, ada kata Tuhan, ada kata Yesus Kristus. Yang ke-15 di sini, yang olehnya, yaitu Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, ya, olehnya semua keluarga di surga. Nah, memperhatikan di situ ada kata keluarga. Nah, ini tentang keluarga Tuhan bisa dikatakan. Nah, luar biasa seperti waktu saya berdoa tadi. Terima kasih Tuhan, kita bisa disebut anak, bisa bilang kepada Engkau ayah, bisa bilang Bapa, ya, dan itu luar biasa bagaimana kita bisa menjadi anak Tuhan dan bisa menjadi anggota keluarga Dia, ya. Keluarga di surga dan di bumi diberi namanya. Oke, jadi sekali lagi Efesus 3 ayat yang ke-15, yang olehnya semua keluarga di surga dan di bumi diberi nama. Nah, jadi satu hal keluarga disebutkan di situ juga diberi nama. Nah, juga di sini kita diberikan nama Yesus Kristus oleh Dia, karena keluarga bisa bilang nama marga dalam hal rohani, nama marga kita sudah menjadi yaitu Yesus Kristus, karena kita di dalam keluarga Dia. Nah, itu satu hal yang menolong kita. Kita bisa merasa waktu sudah diselamatkan, kita sudah di dalam tangan Yesus, kita sudah di dalam keluarga Dia, dan dalam keluarga Dia sudah di rumah, bisa merasa di rumah. Dan dengan orang Kristen yang lain, mungkin kita masing-masing pernah ada teman yang kita merasa bisa menjelaskan, menceritakan beberapa hal kepada teman tersebut. Tapi sering juga satu teman mungkin kita merasa ada mungkin khususnya dalam mungkin misalnya teman kerja, ya. Dan tapi sering kita merasakan dengan teman itu bisa menceritakan apa yang kita makan, apa yang kita lakukan di hari itu. Tapi sering kita merasa bahwa hal yang rohani yang kita rasakan, yang kita pelajari dari firman Tuhan, kita merasa kurang bebas menceritakannya. Kita ingin sampaikan kebenaran, tapi kalau cerita seperti mencurahkan hati, curhat kepada mereka, bisa merasa kurang bebas sering, ya. Nah, alasan itu terjadi karena ada kepercayaan yang berbeda, bisa agama yang berbeda, bisa aliran di dalam agama yang berbeda, sehingga merasa ada kurang enak. Nah, tapi kalau di dalam keluarga Tuhan, waktu kita merasa orang itu sudah diselamatkan, ada roh yang sama, roh Kristus di dalam kita, di dalam mereka, sehingga mungkin kita nggak harus menceritakan apa saja, tapi pasti ada rasa yang berbeda. Nah, itu maksud saya dengan rasa di rumah, rasa sekeluarga dengan orang Kristen, ya. Nah, itu itu bagus sekali cara Tuhan memberikan kita persekutuan di antara orang lain, dan khususnya terutama karena tidak selalu ada teman yang dekat kita atau kita di tempat lain bersekutu dengan Dia, karena kita anak Dia Bapa, Roh Kudus ada di dalam, dan kita bisa
bersekutu dengan Dia. Juga Yesus Kristus sendiri disebut saudara kita. Wah, itu luar biasa dia merendahkan diri. Ya, karena dia putra Tuhan dan Tuhan sendiri jangan lupa. Tapi sebagai putra Tuhan dan kita juga anak Tuhan atau dengan kata lain putra Tuhan. Bukan seperti Yesus tapi sebagai kata lain dari anak ya. Kita juga anak Tuhan jadi saudara dengan Kristus, sekeluarga dengan Tuhan. Wah, itu persekutuan di antara kita dan Yesus, kita dan Roh Kudus, kita dan Tuhan, dan di antara saudara seiman itu memang yang sangat menolong kita. Ibrani pasal 10 ayat 25 menjelaskan, kita coba membacanya. Ibrani pasal 10 Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari persekutuan bersama, sebagaimana yang telah biasa dilakukan oleh beberapa orang. Tetapi nasihatilah satu dengan yang lain, dan semakin lebih lagi sebagai kamu lihat hari itu sudah semakin mendekat. Nah, hari itu yang disebut di sini itu hari kedatangan Yesus Kristus. Dia bilang semakin. Kita perlu makin banyak bersekutu, bukanlah makin sedikit. Jangan menjauhkan persekutuan. Nah, karena kita butuh itu, kita sudah di dalam keluarga Yesus, dan di situ kita perlu secara rutin belajar. Nah, jangan pikir gereja bisa membuat kita menjadi rohani. Itu tugas kita, pertanggungjawaban kita masing-masing. Jadi kita harus berdoa sendiri. Ya, berdoa di gereja, tapi kita harus berdoa sendiri. Kita harus belajar firman Tuhan sendiri juga. Kita harus membaca firman Tuhan sendiri. Mengapa? Karena di dalam itu kita bersekutu dengan Bapa, dengan Roh Kudus, dengan Yesus Kristus melalui firman-Nya. Jangan berharap akan ada mimpi yang menolong secara besar dalam itu, enggak. Tapi firman Tuhan, membaca, belajar firman-Nya. Nah, kita membutuhkannya supaya bisa ditegur. Bisa saja kita salah dalam beberapa hal atau dalam banyak hal. Kita butuh persekutuan itu. Di Amsal dikatakan besi mempertajam besi. Karena nggak enak gitu. Kalau khotbah, wah kita nggak selalu setuju. Harus membaca gitu, nggak ada waktu dan seterusnya. Tapi itu memang menolong. Yang itu kalau pisau harus dipertajam, harus dipertajamkan, sudah tumpul, susah dipakai kalau tumpul. Kita bisa menjadi yang di tangan Tuhan seperti itu, tidak cukup tajam, perlu lebih tajam lagi. Nah, bagaimana kita bisa dipertajam? Pakai firman-Nya, pakai orang lain, saudara seiman, pakai khotbah dan seterusnya. Itu alasan di sini dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari persekutuan bersama, sebagaimana yang telah biasa dilakukan. Ya, itu sedih sekali banyak orang yang tidak sering bersekutu. Yaitu setiap kali gereja berkumpul kita butuh itu. Nah, sekarang dengan corona banyak orang itu berbeda dalam gereja mereka. Tapi masih jangan lupa perlu sekali persekutuan, masih harus ada khotbah sering supaya kita ditegur, supaya ditolong dalam hal itu. Karena di dalam keluarga harus ada aturan, harus ada tujuan. Semua itu akan diberikan melalui gereja, melalui Tuhan. Sudah ada aliran, sudah ada saluran yang dipakai